ditemani oleh perempuan asal Bangkalan ya, Iya, ya Pak. yang bernama Nisa. Pada pagi hari ini Nisa menemani saya berbincang di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Nisa karena berkenan hadir di podcast Bibir Manis ini. Podcast ini Nisa ya amatiran Nisa ya. Sekiranya ya kita mencoba untuk berbuat baik karena kita belum menjadi sultan, belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata gitu Nisa ya. Nah Nisa silakan disapa dulu teman-teman Bibir Manisnya, spill CV singkatnya Nisa, silakan. Oke, halo teman-teman Bibir Manis, halo selamat pagi yang lagi ada di rumah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifatul Nisa, biasa dipanggil Nisa. Saya adalah mahasiswa sosiologi angkatan 2020. Saya kelahiran Bangkalan 26 Februari 2022. 26 Februari 2002. 2002, berarti 20 tahun menjelang 21 menjelang 21 ya. Iya, bulan depan. Itu bulan depan ulang tahun ya. Iya, Pak. Jangan lupa sama Munawaroh ya. Munawaroh nanti ditraktir ya. Nambah umur, ngurangin jatah hidup. Ini jatah hidup. Oke, ngomong-ngomong tentang hidup nih. Ya Anissa. Nama lengkap Anissa siapa? Alifatul Nisa. Alifatul Nisa. Ya. Artinya apa tuh? Tahu nggak arti nama di balik Alifatul Nisa itu? Nisa itu pastinya perempuan. Perempuan. Katanya kalau Alifatul Nisa itu ya wanita satu-satunya atau wanita yang itu mandiri atau berpegang teguh pada pikiran. Ya. Apakah sekarang sudah menjadi perempuan mandiri Nisa? Sepertinya masih belum, Pak. Untuk menjadi perempuan yang mandiri berintegritas itu kan melalui proses dari saya. Nah, ngomong-ngomong tentang proses, saya ingin mendalami lebih jauh kisah-kisah inspiratif dari Nisa. Nisa itu SMP, SD, SMP, SMA di mana? Saya SD-nya masih di daerah rumah, masih di Kecamatan Kelampis di Kupara rumah, tapi bukan di desanya saya sendiri, tapi di SDN Batar 1 yang dapat dikategorikan SD favorit di Kecamatan Kelampis. Oh, ada SD favorit. Apa bedanya dengan SD lain? Mungkin itu lebih maju gitu Pak, peminatnya banyak gitu, sampai rela membuang siswa gitu. Kalau di Bangkalan sama halnya kayak SD Kemayoran 1 gitu, tapi kalau di Kelampis SDN Batar 1 yang siswanya itu banyak dari luar gitu, bukan hanya dari desanya itu sendiri. Biasanya kalau SD ya yang namanya SD Batar 1 ya mayoritas dari Batar 1 itu saja, tapi Batar 1 sendiri itu siswanya banyak yang dari luar, dari desa sebelah, kayak saya dari Kelampis Barat, Kelampis Timur, bahkan ada yang dari kecamatan sebelah gitu Pak. Apa kecamatan sebelah? 10. Berarti sebelahnya 9. Emang nama kecamatannya 10 Pak. Iya. Ya keseringan kayak gitu, 10 berarti tetangganya 11 ya. Gitu juga. Kebetulan 10 itu ya. Ya. Oke. Apa yang menjadi istimewa SD itu? Ini Pak, SD tersebut itu banyak kegiatannya gitu. Eskulnya. Kayak iya ekskul, bukan ekskul. Kayak setiap perayaan gitu tuh meriah gitu Pak, menarik minatnya siswa gitu. Kayak kalau gerak jalan gitu itu antusiasnya luar biasa oleh muridnya sama guru-gurunya gitu, benar-benar disupport. Kayak apa ya, SD yang sering melaksanakan acara perkemahan atau bersami itu dari dulu tuh emang SD Batar 1. Batar 1. Iya, SDN Batar 1. SDN Batar 1. Di Kecamatan Kelampis. Oke, berarti selama sekolah di situ Nisa dapat benefit apa aja? Benefitnya sih luar biasa gitu ya Pak ya. Ya namanya bisa dikategorikan istri favorit, di mana saya juga harus mengimbangi gitu. Apa
kelas 5, kelas 6 gitu ya. Iya betul. Tapi selama itu saya cuma ikut 1 kali, soalnya terhalang oleh puasa. Kalau dulu Agustus sering bentrok sama bulan puasa gitu Iya. ya. Terus kalau bersami gitu, saya sudah ikut dari SD kelas 3 lah gitu. Soalnya di sana diberlakukan mulai dari SD kelas 3 yang namanya bersami. Terus pernah juga disuruh ikut audisi KCOT tingkat kecamatan. Ya. Ya. Masuk. Ya. Kajian juga sempat masuk gitu. Terus kayak kegiatan-kegiatan lainnya tiap tahunnya itu emang kegiatan rutin kayak wisuda gitu Pak. Ya yang di wisuda kelas 6, jadi yang kelas 1 sampai kelas 5 itu kayak menampilkan tarian apa gitu ya, saya juga sering ikut. Dulu pernah menampilkan apa? Tari apa ya, saya lupa sih Pak, soalnya udah lama banget gitu. Oke. Terus kalau kayak bedanya kalau kayak upacara gitu Pak, kalau di SD pada umumnya ya seni pakai merah putih gitu, tapi yang jadi petugas itu kayak paskibraka gitu, itu sih kerennya SD nomor 1, beda dari yang lain gitu. Ya dari dulu saya sering jadi petugasnya gitu. Tugas upacara, Iya. paskibraka. Iya. Yang bikin keren apa paskibraka? Ya kayak tampilan bajunya itu yang beda, Iya, yang betul. keren. Kalau sekarang di SD Batok 1 sih udah pakai hijab. Dulu saya masih belum pakai hijab Pak, masih pakai rok pendek gitu. Ya bajunya lengan panjang, terus ya rambutnya diikat gitu Iya, ya. tambah lucu Sekarang ya. iya lucu dulu. Kalau sekarang mah pakai hijab semua dari SD kelas 1 gitu. Apa diwajibkan hijab sekarang? Enggak juga ya? Kayaknya wajib sih Pak. Wajib. Kalau dulu sih enggak, kayak masih bebas gitu, masih pakai rok, rambutnya diikat kayak Iya, gini lucu, gini. anak Ya. kecil. Saya suka Pak kalau diikat kayak gitu, soalnya tiap hari ya rambutnya saya dulu kan agak panjang gitu, jadi tiap harinya tuh diikatnya beda-beda gitu. Iya, betul. Ya. Kadang dijadiin inspirasi sama teman-teman, rambutnya kan keren loh diikat kayak gini gitu. Iya. Soalnya saya jarang banget kalau sekolah itu rambutnya diurai gitu, saya nggak suka. Soalnya pasti sumuk gitu Pak, jadi Iya. mending diikat gitu kayak yang model apa, intinya beda-beda gitu. Pernah nggak rambutnya diikat yang listrik? Iya, Pak. Oke. Oke. Iya benar. Lucu. Saya juga punya anak perempuan tuh suka diikat. Tapi Iya. sekarang suka diikat nggak rambutnya? Iya nggak Pak, kan sekarang udah berhijab gitu, masih ada baliknya ya simpel aja sih. Kalau dulu kan masih SD nggak hijaban yang model kayak gini gitu, beda-beda. Bahkan ada guru yang mewajibkan gitu pas SD kelas 6. Iya. Ya istilahnya apa ya, lumayan sih peraturannya. Berarti pernah juga ya rambutnya diikat ke atas gitu ya? Iya nggak apa-apa Iya. ya. Paling ikat 3 gitu ya? Iya, ya intinya gimana, lumayan banyak menggunakan karet gitu, menghabiskan karet gitu. Berarti karet itu ada yang cuma karet 1, karet 2 ya? Iya. Berarti kalau yang karet 2 berarti seperti Bahkan itu kadang saya kalau ikat rambut kan, yang ikat rambut bukan mama saya sendiri tapi saudaranya saya gitu. Paling kalau mama ya yang simpel-simpel aja, kalau kayak saudara saya mbak tuh kayak apa ya, tiap harinya kayak punya ide gitu Pak. Kadang yang bentuk huruf atau Bisa, gimana huruf. gitu ya. Kadang ya peka atau apa yang sekiranya bisa gitu, dan rambutnya tuh nututin Berarti gitu. saudara kamu spesialisasi perikatan rambut. Masih ada saudara kamu yang suka nikat rambut itu? Ada. Ada ya? Jadi pasti kamu ingat banget ya sama dia ya? Misalnya. Iya Pak, yang tiap pagi selalu ayo deh rambutnya diikat dengan Tidak. Berarti kamu nanti pengen punya cewek ya berarti? Saya terakhir saya. Terakhir? Ya. Dia berarti kalau nanti kalau udah nikah pengen punya anak cewek ya berarti? Biar rambutnya bisa diikat ya? Terakhir. Oke, lanjut ke SMP nih. SMP di mana Nisa? Saya SMP-nya itu masih di Kelampis dulu Pak. Kelampis. Ya masih berharap izin orang tua. Oh, perlu ada izin sekolah dari orang tua? Ya saya awalnya pengen sekolahnya di luar. Di
Di luar rumah. Iya, di luar kecamatan Kampis. Oh ya, pengennya di mana dulu? Kan awalnya ada keinginan buat mondok gitu, tapi ya nggak diizinin soalnya anak terakhir gitu. Jadi ya udah, meskipun sedikit terpaksa ya udah sekolah. Sampai sekarang anak terakhir nih. Iya, tetap jadi anak terakhir. Barangkali punya adik lagi enggak? Oh enggak Wak, enggak mau. Siapa yang enggak mau? Saya itu. Karena di rumah sudah ada ponakan kecil, jadi kalau nggak ada, udah cukup sih. Cukup. Kalau kakaknya masih pengen punya? Ayah saya udah nggak ada Pak. Oh, berarti tinggal ibu. Nah kalau ayah nggak ada, yang biaya kamu sekolah siapa? Mama sama Mas. Mama sama Mas. Oke. SMP di mana berarti? Di SMP 1 Kampis. Kampis. Kamu ikut sekolah apa dulu di SMP itu? Saya cuma ikut pramuka tapi nggak terlalu aktif Pak. Terlalu aktif. Kenapa nggak aktif? Ya kenapa ya? Mungkin saya kurang minatnya gitu. Soalnya kalau pramuka kan berangkatnya kayak siang-siang gitu Pak, kayak jam 1 tuh panas Ya, banget. udah pulang sekolah terus berangkat Iya. lagi gitu ya. Ya itu sih. Nggak suka panas-panasan ya. Biasa wanita Pak. Perempuan. Ya kan ada loh perempuan yang Yang benar-benar anak lapangan. iya. Sulit. Menurut anak rumahan. Anak lapangan kali. Berarti lahirnya di lapangan. Iya Pak. Oke. Berarti SMP udah belajar aja nggak ikut kegiatan sekolah yang lain. Nggak cuma di pramuka Kamu aja baru sekolah pulang. Ya, Nggak ada les apapun. enggak sih. Nggak. Ya belajar kelompok bareng habis pulang sekolah sama teman-teman gitu. Hmm. Kayaknya rutin deh kalau Belajar. belajar bareng sama Belajar bareng apa pacaran? belajar bareng Pak sama teman saya Pak. Tapi pacaran nggak waktu SMP? Aduh ya Allah, flashback ini. Iya. Pacaran ya, cinta monyet ya. Anak zaman sekarang tuh nggak ada SMP yang pacaran gitu ya. Iya, Pak. Kita punya tahu pacar set boy ya. Lanjut SMA mana? SMA-nya Saya SMA-nya kebetulan di kota. SMA Negeri Dobangawan. Favorit. Favoritnya Favoritnya yang SMA 2 bukan yang SMA 1 mana? sama-sama favorit Pak. Sama-sama SMA 1 favorit. SMA 2 ya. Ya, kok bisa masuk? Kan dulu awalnya ya SMA 2 itu pakai jalur PMDK gitu Pak. Jalur Dan rapor. nilai rapor SMP. Iya, itu nilainya yang emang benar-benar tinggi gitu. Tapi semenjak angkatannya saya, terus SMA itu udah dipegang provinsi, itu peraturannya berbeda. Itu sistemnya jalur zonasi, tapi menggunakan nilainya gitu. Nah, jalur zonasi itu seharusnya sih apa ya, ambil sekolah yang paling terdekat. Iya betul. Kalau di kampus gak punya SMA Pak, jadi iya, jadi SMA terdekatnya itu di atas Bayar. Harus bayar. Iya, jadi saya nggak masuk ke atas Bayar, lintas ke Bangkalan aja sekalian. Tapi PP. Awalnya Kenapa? sih ngekos Pak 1 bulan pas SMA kelas 10, tapi ya nggak kerasa gitu ya. Yang namanya peralihan dari SMP ke SMA yang emang benar-benar sering enakan di rumah gitu awal-awal. 1 bulan ngekos ya nggak kerasa ya udah. Habisnya itu PP gitu. Naik angkot sendiri. Enggak, ada angkot langganan kan tiap pagi. Angkot langganan. Iya, Pagi-pagi udah di depan rumah. setengah enam udah di depan gang gitu. Angkotnya itu. Iya kan banyak kan di kampus itu rata-rata ke Bangkalan semua gitu. Setengah 6 udah berangkat kali ya? Kamu? Udah di depan kan, Iya. belum berangkat, berangkatnya nanti jam 6 kurang 15 gitu. Jam 6. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah telat. Iya. Berarti profesional ya, sebelum angkotnya ya. Ya, Dulu berapa sebulan itu bayarnya? pas ngekos kalau nggak salah itu 250. Kamar mandi dalam, Enggak di luar. di luar. Ya, Iya. SMA berarti ikut eskul apa? Kan bagus nih, favorit nih, banyak eskul dong. awalnya sih daftar di Pasgrada, Paskibraka Garuda, tapi ya lambat laun sekolahnya kayak
full day gitu pas saya nggak bisa membagi waktu, jadi ya udah dilepas aja gitu. Jadi ya udah lebih ke akademiknya gitu. Ya. Jadi sekarang SMA itu di bawah naungan Pemprov itu full day semua? Iya. Sampai jam 3? Bukan Pak, setengah 4. Setengah 4 sekarang? Iya. Setengah 4. Cuma Senin sampai Jumat ya? Iya. Kalau dulu pas kelas 10 itu masih belum full day, tapi bisa dikategorikan full day soalnya kalau Senin sama Selasa itu pulangnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jam 2 kurang 15. Senin, Selasa jam 2 kurang 15, Rabu, Kamisnya itu setengah 3, Jumatnya itu jam 11 pulang. Terus hari Sabtunya itu sama jam 2 kurang. Terus habis itu lanjut pramuka gitu. Kan masih diwajibkan kalau di SMA juga pramuka. Enggak, kalau full day itu Jumat itu tetap setengah 4, terpotong sholat Jumatan di sekolah berarti Iya, setengah 3 pas kelas 11 sama kelas 12-nya itu emang benar-benar full day. Jadi masuknya jam 7 kurang 15, pulangnya jam setengah 4 itu hari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat itu setengah 3. Istirahatnya lebih lumayan lama soalnya terpotong sama sholat Jumat yang tadi. Berarti kamu SMA capek? Ya, dinikmati saja. Dinikmati saja. Karena sudah keinginannya saya sendiri sekolah di Pangkalan gitu. Beda SMA di Pangkalan sama yang lain, nggak sedisiplin SMA Pangkalan daripada SMA lain. Mungkin itu udah sama-sama disiplin Mbak ya, tapi ya saya lebih minatnya ke Pangkalan gitu. Caranya itu yang capek ya. Iya. Biasa berangkat pagi pulang malam. Ya, nyampe rumah sih jam 5, jam setengah 6 gitu. Sore? Iya. Tiap hari. Ya orang kerja aja ya. Iya Pak. Tapi untungnya kalau pulang pergi dijemput sama ayah. Ayah? Ayah. Oh ayah. Bukan ayah. SMA tapi punya ayah? Enggak punya Pak. Kenapa nggak punya? Ya, nggak ada yang cocok kayaknya deh. Enak kalau punya ayah. SMA itu kan biasanya ada yang antar. Iya, tapi mending temenan aja. Nisa tuh hobinya apa dulu SMP SMA itu? Kalau ada waktu luang, me time itu ngapain Nisa? Meminta itu ya, saya lebih sering buka YouTube kayak dengerin apa gitu, yang membawa ke inspiratifan gitu, yang sekiranya Seringnya dengerin apa seringnya? ke kehidupan atau ke apa gitu, buat motivasi. Ada gak channel-channel tertentu yang selalu ditonton oleh Nisa? Random sih Bapak. Random? Iya, nggak pasti. Yang nongol aja? Seinginan. Sampai sekarang masih searching di YouTube itu yang random aja kayak gitu? Iya, atau enggak sekarang ada TikTok, lebih ke TikTok. Udah TikTok. udah kalau TikTok tiga saya belum ini? Belum Pak, Belum, nanti ya? di spill ya Pak. Iya, pilih ya. Itu benar orang. Nih TikTok saya, ini Rosa di setan. Coba nanti habis ini langsung Ya, tiba-tiba. langsung. Ya. Oke. Gimana ceritanya kamu bisa kuliah di UTM? Kamu kan SMA favorit. Kebanyakan teman-teman kamu hanya bukan di UTM nih. Oh ternyata. Iya. Aduh, panjang ceritanya. Berapa meter? Tidak terhingga dan hingga. Iya kalau di SMA 2 emang banyak teman-teman saya kayak di UB, tapi di UTM juga banyak teman-teman saya Pak. Ya. Rata-rata teman kelas saya ada di UTM, ada yang di psikologi, ada yang di PG PAUD, gitu. Terus ada yang di UNESA, di UB juga ada sih, di UNER juga ada. Saya sih sebenarnya nggak kuliah di sini Pak gitu. Kan saya masuk siswa eligible gitu, jalur senam PTN itu saya masuk kategori siswa eligible. Alhamdulillah. Siswa eligible emang dari awal tuh kurang minat di PTN gitu, pengen jauh dari rumah gitu. Terus?
penjauhan dari rumah, jadi dari awal emang pengennya kuliah di Malang gitu. Kuliah di Malang itu di Brawijaya, belum ditakdirkan di Brawijaya. SNMPTN-nya itu pilih di Brawijaya, SB, terus SNMPTN nggak lolos, terus nyoba daftar SBM. SBM nggak tetap Brawijaya karena saya pengennya jadi mahasiswa Brawijaya gitu. Sampai saya daftar jalur vokasi di Brawijaya gitu Pak di 3, tapi ya nggak lolos juga. Jadi ya akhirnya udah mepet ya, satu-satunya ya udah DTM. Jadi saya DTM jalur mandiri. Itu jalur mandiri mana? Iya. Karena udah nggak di mana-mana, pengennya kampus favorit nggak terima gitu ya. Emang ngebet banget pengen di Brawijaya. Nggak nyoba tahun depannya lagi? Nggak dibolehin, nggak boleh. Maksudnya nganggur mau ngapain gitu. Jadi ya udah ya, aja nggak. Ya tetap kuliah di UTM, cuma tahun berikutnya nyoba lagi. Emang nanti lulus nyoba. Saya pindah kampus gitu ya Pak. Iya. Udah. Sekarang udah nyaman di UTM. Udah nyaman karena ada Menara. Iya. Saudara beda ayah beda ibu tuh Pak. Menara bestie berarti. Iya Pak. Menawarnya mau jadi bestie kamu? Mau dong Pak, masa gak mau? Udah dipecat sama saya. Udah gak usah kemana gitu. Kenapa dulu ngebet banget kuliah di UB, kan kuliah di UB? Apa yang menjadikan UB itu istimewa bagi kamu? Ternyata itu Pak, apalagi di Malang. Soalnya kalau kuliah di Malang ya sekaligus healing kota Malang dengan wisatanya yang luar biasa. Kamu pernah ke Malang? Iya Pak. Kan saya dulu sempat ikut itu tryoutnya motivator Indra Sugiarto masuk kampus. Itu saya ikut yang lokasinya di Malang Pak. Saya ikut tryout di UM. Sengaja pilih yang di Malang? Iya. Lokasi tryoutnya? Dan yang terdekat itu di Surabaya. Iya, betul. Di Bakalan masih belum ada. Jadi Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta. Jadi saya pilih yang di Malang. Kebetulan waktu itu SMA kelas 3 akhir tahun Desember saya ikut tryout ke bawah. Yang bikin keren UB itu apa sih? Susah sih Pak cara mendeskripsikan yang lebih keren. Kampus favorit. Aduh, banyak peminatnya UB. Iya. Dan UB itu setahu saya kampusnya kelas atas misalnya. Iya sih Pak. Orang-orang kaya, orang tajir. Tapi nggak semuanya Pak. Nggak semuanya, iya benar. Kalau UMM ya saya mengakui kampusnya kelas atas. UMM itu kelas atas, kelas atas itu. Rata-rata pakai mobil kuliah di sana Pak. Pakai mobil. Kamu tahu? Iya, lihat di TikTok gitu, yang seliweran di TikTok di IG. Kelas atas banget. Iya, emang gedungnya juga bagus-bagus UM ya. Ada dom apa itu, dom apa? Saya pernah ke sana, luar biasa. Iya. Tapi ya takdirnya bukan jadi mahasiswa Brawijaya, tapi jadi mahasiswa Universitas. Kenapa dulu nggak lewat jalur mandiri di UB? Gini Pak, mandirinya UB sama UTM itu beda gitu, tapi waktu itu kan apa ya, kebetulan ayah saya itu sakit maksudnya. Oke. Selanjutnya nanti ada ditunda dulu itu sesi 2. Akhirnya masuk UTM deh, ya kan? Jalur mandiri. Oke. Kaget anak-anak kalau saya ngomong jalur mandiri juga. Iya. Soalnya di UTM, apalagi dari SMA 2 gitu. Nah, itu Gimana dia. di Bangkalan. Ya gimana ya? Bentar, saya kaget dulu. Hah? Kaget. Hah, kok bisa? Iya, teman-teman saya kaget semua. Kok bisa mandiri gitu. Iya, yang kan pinter
pinter gitu ya. Gimana ceritanya? Yang apa Pak? Ya kok bisa masuk ke jalur mandiri? Oh itu kan udah mepet gitu Pak ya. Saya sebetulnya punya 2 UTM sama Perbanas Surabaya yang sekarang universitas saya dulu gitu. Terus tak tanyain sama mami, "Ma, bagaimana kalau ke Surabaya gitu?" Tapi jawabannya kurang pas. Udah di UTM aja gitu. Tapi jalur mandiri gitu saya. Iya gak apa-apa gitu. Terus saya ngomong, kalau gak lolos di UTM ke Perbanas ya mah gitu. Ya terserah nanti itu gitu. Tapi udah diterima di UTM jalur mandiri ya Pak. Kan waktu itu saya bukan tes mandiri. Saya pakai nilai rapor. Dan lebih mahal ya kalau mandiri? Ini lebih mahal Pak. Berkali-kali lipat. Nyampe 10? Lebih. Lebih? Iya. Tergantung prodi kali ya? Iya. Sesuai. Yang paling mahal mandiri UTM itu prodi apa? Setahu kamu? Manajemen Pak. 30? Iya. Sosiologi masih separuhnya. Separuhnya? 15. Kamu kenapa milih sosiologi? Kalau ke manajemen atau hitung-hitungnya saya sih kurang minat gitu. Iya. Soalnya udah tahu sendiri di SMA ada pelajaran akuntansi gitu ya. Ya lumayan membingungkan kalau udah gak balance gitu Pak. Jadi saya pilih sosiologi aja, soalnya saya udah ada basic di sosiologi kan. Saya SMA-nya IPS gitu Pak, gak lintas jurusan gitu. Jadi ya udah ambil sosiologi aja deh gitu. Dan gak jauh-jauh banget dari jurusan pas SMK. Gitu. Iya. Karena ada ilkom juga, ada psikologi juga. Kurang minat sih Pak. Kurang minat. Iya. Dan kamu sekarang udah semester? Mau semester 6. Udah semesternya, udah nyaman nih. Iya Pak. Yang bikin nyaman UTM itu apa? Aduh. Iya teman-teman saya Pak yang bikin saya nyaman tuh Pak. Kegiatannya UTM apa aja di satu? Untuk mengembangkan dirinya di satu. Saya kemarin itu 2 kali periode ada di public speaking, komunitas public speaking. Terus pas ada di duta sosiologi, pernah jadi finalisnya duta budaya juga. Pas duta sosiologi tahun 2021 Ya. online yang ditampilkan adalah MC direkam video itu. Ya. Berapa menit durasinya? Berapa? Kayaknya videonya hilang, soalnya saya ganti HP. Di HP sekarang baru. Udah lama sih pakai gara-gara. Iya. Jadi sekarang ada besti Munawaroh. Iya. Kok bisa dapet sama Munawaroh gimana? Itu kan teman kelas, berawal dari apa sih? SMA bareng juga? Enggak sama ya? Sama. Oh iya, berawal dari public speaking, ikut di kelas gitu. Yeah. Cari-cari teman, ternyata dia juga ikut di kelasnya gitu. Yeah. Dia ketemu di public speaking, terus pernah ada di satu departemen, 2 kali periode satu departemen gitu. Ya, terus itu pas lebih dekat lagi kan 3 semester online gitu ya Pak ya, cuma ya virtualan aja. Terus kemarin semester 4 offline ketemu lagi ya, lebih dekat lagi pas itu. Terus ikut EPKN. Ikut PKN apa? Asistensi mengajar. Asisten mengajar itu yang kampus mengajar itu ya? Ya. Di mana itu kamu dapatnya dulu? Berarti KN 4 atau KN 3? Saya ikut yang mandiri punyanya prodi Pak. Oh, Ya. bukan yang dari kementerian. Bukan. Iya. Di mana dulu dapat asisten mengajarnya? Ngajar di SMA sendiri, Pak. SMA Negeri 2 Bangga. Dia kembali ke alma mater dong ya? Iya, kembali ke alma mater. Masih dikenali sama guru di sana? Iya, karena gurunya banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Masih lupa sama namanya, tapi ingat sama
Berarti kamu kemarin Expo kampus belum di sekolah kamu? Oh, Expo kampus. Saya nggak Expo kampus di SMA 2 Pak. Oh. Saya kan Expo kampusnya di Erbanda gitu, di organisasi daerah di rumah. Jadi ikut Expo kampus yang di rumah. Expo kampus itu menentukan sendiri apa ditentukan? Biasanya Expo kampus itu dilaksanakan oleh masing-masing organisasi. Masing-masing organisasi Erbanda. Iya, kalau di Bangkalan tuh ada Himaba sama Formaba. Kalau di tiap kecamatan tuh beda-beda. Kalau di Grafis tuh FKMK gitu, Forum Keluarga Mahasiswa. Tapi ada organda mahasiswa yang sebangkalan. Iya ada yang khusus UTM, ada yang semuanya gitu kok. Yang khusus UTM ada juga. Ada di kampus. Berarti di kampus? Iya di kampus ada, di Bangkalan juga ada. Orang tahu sih kalau yang Bangkalan, tapi yang di Bangkalan tuh ada. Sebangkalan betul. Iya. Berarti kamu kenal dong sama Buku Piwi, sama Fatma, itu kan orang-orang Bangkalan. Ahla, Fatma manajemen. Oh iya saya tahu. Fatma Duta, Wiwi. Iya, Wiwi, FEB juga. Banyak ya, Bangkalan juga di UTM itu ya. Iya banyak Pak. Kamu kenapa cuma ikut di public speaking aja? Kan banyak UTM yang lain bisa. Aku nggak bisa membagi waktu. Apalagi yang kemarin itu kan online gitu, Pak, keseringan ada di rumah. Gitu. Iya. Sekarang kesibukan kamu apa berarti? Saya ada di BEM sekarang, Pak. Di BEM Visip ini. Ya, Gubernurnya siapa sekarang? Agus Murli. Agus. Murli, sosiologi. angkatan Sebelumnya 20. kita ya? Iya sebelumnya Islam. Nah, ini kapan pemilihan terbaru ini? Pelantikannya kapan? Pelantikannya masih belum ya. Oh, Pelantikan rayanya Insya Allah tanggal 28 Januari ini. 28 Januari ini. Udah pembagian divisinya apa namanya? Kalau di BEM kampus kan kementerian ya. Iya divisinya sudah. Seperti bupati ya, bupati gitu ya. Iya bupati kalau di tingkat provinsi. Iya, bupati Sasing gitu kan. Bupati Dikasih hardware, di Markom, di Nansi, Iya. terus di HMP SOS. Kalau sosiologi HMP SOS. kalau bahasa Inggris Hamlet. Ya, Kalau sosiologi HMP SOS. Besos. Kalau Ilkom Himakom, psikologi Himapsi, bupati-bupati itu. Iya. Kalau Nisa bupati sosiologi Enggak, saya di BEM ya, Pak. di BEM-nya. Kan yang mimpin apa ketuanya tuh gubernur. Ya, gubernur. Ya. Nah, Nisa wakilnya. Bukan Pak, sekretaris dua. Sekretaris duanya. Satunya ya Pak. Anak Sasing, Dengan Sasing. Siti Anuf. Cantik nggak? Cantik sih. Cantik. Saya pengen podcast teman yang cantik-cantik. Siti Anuf Pak, angkatan 21. Anak Sasing. Nah, Sasing itu. Iya. Nanti saya minta WA-nya ya. Siap. Saya juga pengen podcast dengan gubernurnya juga. Oke, nanti tak share namanya Pak. Iya. Yang dari dua orang itu ada nggak yang Bangkalan atau lagi mudik semua? Yang kebetulan BPH-nya itu ada di sini Pak. Agus Nurwi, gubernurnya ada di sini. Rian, wakil gubernurnya anak Sasing juga ada di sini. Yang tadi yang cantik itu siapa? Siti Anuf. Iya. Iya, ada di sini. Ada di sini? Iya, tapi bentar lagi mau pulang Pak. Ada kegiatan Expo kampus di rumahnya. Oh gitu. Ya, bisa nanti setelah tanggal berapa ya? Kita juga mau pulang ke Cirebon ini. Ya. Tahu Cirebon? Gak pernah nyampe. Cirebon tahu Cirebon? Coba baru. Iya. Nggak tahu. Tahu namanya apa? Namanya. Saya dari Cirebon. Aduh jauh banget. Jauh banget. Di sini di kamarnya. Di kamar kontrak. Oh, jauh banget. Ya. Dari Cirebon aja. Saya lagi LDR juga sama istri. Aduh, ngeri LDR. Kok gak diajak Pak? Iya Pak. Kok gak Jadi dibawa ke penduduk Madura? Kamal. Iya. Saya masalahnya habis menghamili anak orang saya. Oh, Istri saya lagi hamil. Istri saya anak orang ya. iya. Saya habis mengambil dia. Nisa mulai senyum ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah Nisa, tadi berarti Nisa aktif di BEM ya? Iya sekarang.
Kenapa suka di BEM? Tertarik di BEM kenapa? Iya, pengen coba di internal Pak. Soalnya kemarin 2 periode kan udah di eksternal gitu. Ya. Memang internal gitu ya. Iya. Ya sukses lah Nisa di BEM-nya. Saya tunggu proker-prokernya. Saya pengen mengundang gubernur itu ya, pengen tahu proker-prokernya apa aja. Bisa kita tesnya namanya Pak. Nisa, karena kalau kamu tadi tanya tempat aku sih, saya bisa lama nih podcast sama kamu. Iya, karena saya kan 10:30 saya ada podcast lagi, ya. Jadi saya langsung ke sesi kedua nih. Iya. Jadi sesi satunya ada begitu gamblang. Dari pagi kan saya kalau bisa tepat waktu gitu ya. Iya, saya dari rumah masih hujan. Hujan? Iya. Di sana hujan? Iya di kampus. Di sini kok enggak ya? Iya hujan. Alhamdulillah hujan, adem gitu ya. Iya alhamdulillah Pak. Dan orang juga belum bangun gitu ya, bangunin dia dulu. Betul. Ya Allah. Bisa dijawab sendiri. Tidak salah sih Pak. Ada benernya ya. Tapi udah mandi kan? Mandi Pak. Masa ke kampus gak mandi ya gimana? Ya Allah, kadang mahasiswa libur itu nggak mandi. Aduh, gak berlaku bagi saya Pak. Oke, ke sesi 2 nih. Nisa, pernah nggak sih Nisa sedih, down, terpuruk itu kapan? Aduh, iya namanya juga hidup ya Pak ya. Gak selamanya hidup itu bahagia gitu ya. Ada sedihnya juga. Itulah fakta senang terus. Iya. Namanya Nabi Ahmad itu. Sultan Pak Jaja sama saya. Ya Pak. Gak jauh. 1 banding 1000 kayaknya kalau sama saya Pak. Jadi gimana sedihnya pas kapan misalnya? Ah, Jadi pengen nangis ya? Aduh iya Pak, aduh gak kuat saya kalau cerita ini Pak. Kita setia di sini. Aduh. Apa ya, rasa terburuknya itu pas ada di 2020 gitu. Ya. Ada di 2020 udah gagal masuk PTN Indian atau PTN favorit, udah ditolak ketiga jalur yaitu SNMPTN, SBM vokasi. Terus habis dari itu ditinggal ayah. Ditinggal ayah pas 2020. Gak bisa banget ya Allah. Pas mau jadi mahasiswa gitu kan, dulu SMA kan 2 tahun kalau kurang tuh sering dijemput gitu. Terus pas kayak mahasiswa, jadi mahasiswa itu dipaksa mandiri gitu loh Kak. Soalnya ayah saya tuh meninggal pas habis 2 ospek gitu kan, meskipun ospeknya online itu kan tetap berjalan gitu kan. Ospeknya tuh sendiri, ayah saya tuh pas hari Sabtu gitu. Ya itu rasa terpuruk saya terbulan-bulan gitu. Sampai berbulan-bulan. Kamu berdiam diri di dalam kamar atau gimana? Iya Mas. Mungkin seminggu 2 minggu sering ngurung di kamar gitu kan. Iya sering dipaksa keluar dan gak terlalu pikiran gitu. Kan pas awal-awal meskipun ikut ospek tapi ya gak fokusnya gak di ospek gitu kan. Soalnya itu ya benar-benar lagi terbuka gitu. Dan yang meninggal tuh bukan orang lain gitu, malah ya orang bos sendiri gitu. Mungkin kamu dekat banget sama ayah. Iya. Mungkin dari kakak-kakak kamu yang paling dekat gitu sama ayah. Semuanya sih dari gitu kan. Tapi ya yang namanya saya anak terakhir gitu ya, punya waktu tuh yang cuma 18 tahun sekali gitu, dibandingkan sama mbak itu beda gitu, waktunya lama gitu. Soalnya mereka lebih tua dari saya
gitu kan. Sedangkan saya anak terakhir dengan 18 tahun dan itu saya masih kurang banget gitu. Tentunya kayak udah mau beranjak dewasa tapi ditinggal gitu. Berarti emang pepatah itu benar ya, anak ayah itu cinta pertama bagi seorang anak perempuan. Itu adalah ayah. Oh iya. Udah kayak apa ya, itu kesarapan gitu, gak semangat lagi buat ngapain gitu ya. Ospek ya ada di dalam kamar gitu, meskipun bilang banyak orang kan ya, orang lagi rahasia gitu, tapi gimana gitu. Kamu gimana caranya, sesuatu apa yang akhirnya membuat kamu mengikhlaskan kehilangan ayah kamu sehingga kamu bisa bangkit lagi, ceria lagi, happy lagi? Cara ikhlas itu ya langsung sekalian gitu ya Pak ya. Iya. Masih belajar dulu gitu ya, mungkin gini, oh mungkin ini yang terbaik buat saya, ini yang terbaik buat ayah saya gitu. Kan ya mungkin ayah gak ada, biar gak udah merasakan sakit-sakitannya gitu, daripada ada di dunia tapi merasakan kesakitan Oh, sakit. ya gitu. Itu yang terbaik gitu. Jadi ambil hikmahnya saja gitu, jangan terlalu dipikirin gitu. Saya aja 18 sampai tidak ayah masa sedih gitu, terus saya nggak selalu lihat ke atas tapi saya lihat ke bawah, gimana anak kecil ada di dalam kandungannya udah yang ditinggalin sama ayahnya gitu kan, dia nggak merasakan kasih sayang sama sekali gitu. Jadi saya lihatnya itu yang lebih kecil dari saya gitu, Pak, yang kayak Siti Kak udah ditinggal ayahnya, dari dalam kandungan udah ditinggal ayahnya gitu. Jadi ya kita harus belajar ikhlas gitu, ya nggak apa-apa, mungkin ini yang terbaik gitu. Ibu masih muda. Ya nggak mudah-mudahan. Ini mohon maaf, sekedar nanya nih, misalnya ibu kamu nikah lagi, kamu rela nggak? Nggak rela. Nggak mau punya ayah kedua, cukup sabar sih. Cuma satu aja. Tapi sejauh ini ada nggak yang pernah ngelapor ibu kamu? Nggak ada. Ya mau nggak mau Pak, anaknya udah gede gitu, udah punya cucu gitu. Jadi yang menjadi kamu seorang kuliah, Mas, Iya. udah kerja Mas itu. Iya. Kamu nggak ada pengen kerja sampingan, kiranya nggak membebankan Mas kamu nggak? Pengen sih, tapi takut bisa mengatur waktu sama kuliah gitu. Tapi Mas udah bilang dari awal, kemudian kamu nggak usah mikirin yang lain, kamu belajar aja gitu. Gitu. Masnya nggak menafkahi istrinya, ya? Nafkahi Pak. Ya jadi apa ya? Kalau Mas masih kerja, kamu minta apa aja tak kasih gitu. Yang penting kamu semangat belajar, berikan yang terbaik buat keluarga gitu. Kamu udah buktikan itu semua sampai sejauh ini. IPK bagus, Alhamdulillah Pak. alhamdulillah. Ya. Iya. Semangat bisa. Iya Pak. Iya benar, kamu tadi lihat yang di bawah kita, Iya. banyak anak kecil yang Iya. punya ayah itu. Saya gimana ya, kalau menurut saya sih waktu 18 tahun itu waktu yang cukup pendek gitu kan, tapi kalau buat orang lain itu mungkin lama ya Pak ya, tapi Iya. dia beda sama saya gitu. Dan saya sendiri itu punya putri, bisa. Yang paling berat itu adalah bagi seorang ayah adalah nanti pas menikahkan. Aduh, ya itu Pak. Ya, kita udah membesarkan besar, saya jadi terharu gini. Akhirnya anak perempuan kita diambil sama orang. Iya. Gitu. Kita nggak tahu lelaki tersebut apakah
baik apa enggak gitu bisa. Iya. Oke, langsung ke sesi 3 lah. Nanti saya nangis jadinya kalau lama-lama. Iya, gak kuat saya kalau ceritain. Ya kirim manfaatnya terus buat ayah kamu ya. Kalau bisa di kamar itu tulis Kalau manfaatnya. saya tiap minggunya sering ke makam gitu makam. Pak, kalau ada kesibukan di kampus. Iya. Jadi tiap minggunya Kamu ngekos apa PP? Ngekos. Iya. Ya berarti tiap Jumat sore pulang. Kalau nggak ada- Kamis. Kamis malam. Ya. Kalau enggak ya Jumat pagi gitu ke makam. Kalau misalnya ada acara harus Sabtu Minggu ya dari rumah berangkatnya. Iya. Sering saya PP itu Pak bolak-balik. Berarti motoran sendiri gitu. Iya, mandiri sekali saya. Meskipun sebelumnya dia. Berarti kamu nggak berani pacaran ya? Aduh. Oh ada salah kan? Iya Pak. Ya Allah, semoga orangnya gak nonton. Dia harus dikirim dong. Aduh. Nanti di share sama dia dong. Aduh. Anak saya juga ceritanya. Tapi pesan saya sih benar-benar kan kamu sayang sama dia, cinta dia. Kan banyak nih sekarang tuh zamannya FWB, friend with benefit. Ya. Jadi bener kan, bukan FWB yang benar ya. Iya. Benar ya. Oke Pak. Pada saya kan dulu kan saya PBS di pacar bukan superior. Aduh. Nah saya dulu pelakor loh. Iya PBSI, dulu istilahnya PBSI, pacar bukan superior. Jadi ada teman saya pacaran MBS sama orang lain, saya masuk deh. Nah, Ada peluang. nah, itu bukan ya, antara saya cinta, kamu nggak memanfaatkan dia ya. Ada yang malu. Ya. Anak PTM, anak BC. Tati Pak. Aduh, bukan kartu nih. Ini sekali aja pernah diajar sama saya gitu kan. Aduh, Oke lanjut ke ketiga, sesi ketiga. Cerita konyol, peristiwa konyol yang pernah dialami oleh Nisa yang bikin kamu tertawa ngakak. Aduh, sepertinya sama dia. Oh, ada cerita konyol. Oh, iya bener sama dia, Bos. Saya kan pernah jatuh sama dia. Naik motor. Iya. Nah, gimana ceritanya? Pas magang. Dia jatuh tapi nggak sedih sih malah jatuhnya. Ya kemarin pas magang itu jatuhnya. Magang di mana itu? Ya pas magang di SMA 2. Oh ya. Jatuhnya untungnya bukan di jalan raya sih Pak. Untungnya sih gitu. Tapi ya lumayan sih. Lumayan maju. Lumayan malu. Di sana di kota, jatuhnya di kota. Iya, di kantor Pemda, kantor Bapeda. Oh ya. Niatnya mau beli sarapan, gitu. Soalnya kalau beli sarapan sering di luar. Gitu. Ya. Padahal tinggal nyebrang doang. Ya. Tapi ya kita berdua milih pakai Naik motor, motor. ya. Masih keliling dulu. Ya, terus Ya, di depan tuh cerita saya. Kan saya yang Habis hujan. Iya, habis hujan. Saya nggak lihat kan, ya udah jatuh. Saya yang nyupir, dia yang nyupirin. Ya. Ya lebih dulu dia sih yang jatuh Pak sama saya. Tapi Ya. yang habisnya itu ya saya yang sakit berminggu-minggu, berapa minggu ya? motornya nggak apa-apa kan motornya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi orangnya yang Yang penting motornya nggak apa-apa. aduh. Orangnya sih yang lecet, motornya nggak lecet. Banyak orang itu. Iya Pak, orang-orang kantor Malu dong. Iya kan ditolong sama orang kantor Iya. yang membangun jantung. Orang-orang yang bangun udah siang gitu. Ya Allah, kaunya nggak sih jatuh tapi ya. Apa pastinya? Motor kamu itu.
bukan. Kamu nggak punya motor? Nggak punya Pak. Setia itu sama saya. Mantas dia mau jadi bestie kamu. Aduh. Mau punya motor. Jangan gitu. Ah, Bapak suka bener itu. Aduh, parah-parah. Makasih. Menawar kalau punya motor suka ngisi bensin kan? Kurang tahu saya. Saya nggak pernah ngecek kok kalau motor saya dipakai teman-teman. Nggak pernah ngecek ya? Iya. Yang penting mau dipakai ya dipinjemnya. Luar biasa baiknya. Kan yang penting pulangnya aman gitu Pak. Bawa motor ya pulangnya juga bawa motor gitu. Masa Yang penting motornya pergi selamat gitu ya. iya. Masalah bensin ya terserah nanti. Ini barangkali pernah ini bensinnya full banget ternyata diisi air. Aduh, Ngerti Pak. jangan sampai mending gak usah diisi deh. Nisa, quotes inspiratif untuk teman-teman mahasiswa UTM dan mahasiswa STO Indonesia. Aduh. Gimana ya? Kalau saya sih Pak, jangan pernah takut untuk mencoba. Kesana ke kamera. Jangan pernah takut untuk mencoba. Mending kalian gagal daripada enggak sama sekali gitu. Karena kalau kita enggak mencoba sama sekali, kita nggak akan tahu kan apa arti kegagalan gitu kan. Mending ya gagal gitu, nanti kita bisa evaluasi untuk lebih baik lagi. Gitu. Ya, terima kasih Nisa sudah lanjut di podcast saya. Saya juga ya terima kasih Pak, terima kasih banyak udah diundang di podcast Bibir Manis. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan sekarang Duta Saudari bisa jadi tahun depan Duta Kampus. Amin ya. Ada yang possible ya? Iya. Ya, atau bisa juga nanti udah gelar apa? Esos ya, Esos. sarjana sosiologi ya. Iya. Oke. Sebelum saya tutup Nisa, ada closing statement dari kamu. Siapa pemilik bibir manis menurut kamu? Kalau menurut saya, pemilik bibir manis saya adalah istri saya. Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa untuk saya. Siapa pemilik bibir manis menurut Nisa? Aduh gimana ini jawabnya ya? Siapa pemilik bibir manis menurut Nisa? Kalau tadi punyanya Pak Ocat, Istri saya. Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa untuk saya. mungkin kalau menurut perspektif saya bibir manis ya Pemilik bibir manis. ibu saya. Kenapa itu? Karena yang membuat saya berada di sini ya karena doa beliau gitu. Doa beliau lah yang menuntun saya gitu. Yang mendidik saya untuk melangkah tiap harinya gitu. Karena tanpa doa orang tua kita bukan siapa-siapa gitu. Bukan saya yang hebat tapi doa orang tua saya yang hebat gitu. Betul. Tepuk tangan Bapak-Bapak. Terima kasih Nisa. Iya Pak, sama-sama. Makasih Hati-hati juga. pulangnya sama Munawaro. Jangan nabrak lagi. Kalau sen kanan ya belok kanan, sen kiri belok kiri. Siap. Aduh kayaknya keseringan deh kalau buat orang. Kayak gitu ya. Tapi tetap nggak mau disalahkan ya cewek ya. Iya sih. Malah yang dimarahin yang di belakangnya apaan sih? Ya soalnya saya kalau motor aku ada traumanya Pak. Soalnya saya pas SD udah pernah kecelakaan. Betul. Ya. Ya. Itu dulu teman-teman Bibir Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang cantik, keren, profil lainnya ya. Terima kasih Nisa sudah berkenan hadir. Nice to meet you. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.